mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Politeknik APP. Ya, tepuk tangan dulu dong. Iya. Dan juga teman-teman dari Universitas Pancasila. Kita lanjutkan kembali ya. Sedikit aja dari Ray. Bagaimana caranya? Pasti ada cara. Kalau misalnya kita mau menjalin, mau lama, mau perkenalan sebentar. Ray mau menanggapi omongannya dari Cak Lontong. Ya itu nggak benar karena cepat atau lambat. Ini banyak buktinya orang tua dulu kan menikahnya cepat karena dijodohin sehari 2 hari langsung menikah. Betul. Ya kan? Dan buktinya sampai sekarang perkawinannya masih langgeng. Maka punya banyak anak dan punya cucu. Kalau nggak percaya kita tanya sama orang dulu. Bagaimana Pak Jarwo? Nih. Ya kan benar kan? Kalau Pak Jarwo bukan orang dulu, dulunya orang. Oh sekarang? Pak Jarwo itu nikah dengan menggunakan biru. Biru apa? Biru jasa. Biru jasa. Biru jasa Calo ya. dong. Ya. Tapi aku juga pakai calonya itu yaitu aplikasi jodoh online. Oh, Jadi pakai semacam itu? calo tapi di dunia maya. Oh, Gitu. ada aplikasinya Iya karena ya? kalau nggak pakai calo kita ribet ya nggak. Kita bilang sama teman kita, kenalin dong sama temen kamu, jodohin saya, jodohin saya, betul. jodohin saya. Kesannya kayak nggak laku banget. Akhirnya saya download lah Aplikasi aplikasi itu. perjodohan online itu sebagai calo saya di dunia maya. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Itu emang niat mau nyari di situ atau iseng aja? Emang niat mau nyari saya Emang Pak. niat Itu mau kalau nyari. Udah lama saya. Kalau saya kayak gue gitu ikutan masuk ke dalam aplikasi itu ketahuan nggak ya gue udah kawin? Ya ketahuan Ya, kalau ketahuan. bapak pasang muka bapak. Enggak, Bapak kenal nggak sama Maya? Karena kan Maya bisa ngasih tahu. Itu Karena dunianya Maya soalnya. Oh iya benar. Jadi Lagi pula Maya Wah, juga kamu udah nggak bukan tahu punya dunia siapa-siapa. maya, Meng. Apa tuh? apa? Maksudnya itu di internet itu loh. Ethernet, Internet. Ethernet atap. Ethernet mah tikus sama Pak Jarwo yang tinggal. Ini kita masih ngomongin masalah instan, tetapi sekarang kita beralih ke masalah percaloan. Setuju nggak dengan yang sama calo? Karena kita pengennya instan kan lebih cepat gitu. Karena pasti ada kurang dan lebihnya. Nah kira-kira bagaimana kalau kita menghapuskan yang namanya calo? Oh nggak setuju. Nggak setuju? Nggak setuju. Karena Kenapa, calo Rey? itu adalah pekerjaan yang mulia. Kita banyak banget ditolong sama yang namanya calo. Di sela-sela kesibukan jadwal aku yang padat merayap ini. Calo itu menjadi salah satu Salah satu Sibuk tapi kerjanya di sela-sela. Oh iya, di sela-sela ini Di sela-sela kegiatan kesibukan, Meng. sibuk ya. Iya. Jadi calo itu benar-benar membantu ya nggak? Kita mau bikin KTP, kita mau perpanjang SIM, kita mau bikin apa-apa langsung sama calo. Coba kalau sendiri, kita jalan naik mobil, belum Iya. bayar parkir, belum waktu. Kita nyampe sana lapar dikit, makan bakso ya kan? Iya. Jadi banyak tuh. Jadi kalau yang Calo harus itu keluar. adalah perbuatan yang harusnya sesuatu yang mudah dipersulit. Mereka yasa sesuatu. Kata caloknya. Kata saya barusan ngomong. Bapak memang pernah merasakan, maksudnya Bapak ngurus sendiri. Pernah itu Pak Denny. Apa, yang SIM atau Jadi STNK begini, atau apa? enggak sebelum saya cerita tentang itu Pak Denny. Heeh. Itu adalah sesuatu yang liar Pak Denny. Termasuk pungutan liar bagi Iya saya. pungli. Pembohong Itu dong, harus dihapuskan. Pembohong dong. Liar. Liar. Harus dilarang Pak Denny. Yang namanya liar itu tidak baik buat orang lain. Jadi Kecuali- Tapi kan beda, pungli sama biro Enggak jasa. semua Iya. liar tidak baik Pak. Ini Susu kuda mungkin liar salah baik ini Pak. Pak Jarwo. Tadi yang dibilang itu adalah biro jasa. Biro jasa sebenarnya calo. Calo juga termasuk. Ini nih. Betul, tapi kan dia memperlakukannya dengan betul gitu. Gini Pak Jarwo, ini calo itu bisnis Iya. perantara. Cuman calo mengalami istilahnya itu peyoratif, mengalami arti yang negatif. Kan bisnis perantara sama seperti agen properti. Iya, makelar. Itu juga makelar. Nah, Kalau saya sih nggak setuju kalau pakai calo ya. Soalnya kalau sama calo itu biasanya yang harganya misalnya nih ngurus SIM ya kan. 120.000 kalau ngurus sendiri ya. SIM C cuma 100.000. Tapi kalau sama calo itu bisa 6 kali lipat, 7 kali lipat. Bayangkan itu kelipatannya kan bisa saya pakai untuk membayar cicilan apartemen saya. Iya kan jadi lebih efektif padahal Iya, nunggunya kan jual. juga Tapi lama. kalau yang butuh jasanya nggak keberatan kan nggak benar. apa-apa. Iya, Ya, Kayak itu saya kalau contohnya. saya. Dia merasa tertolong, dia Orang. dapat Banget. pemasukan. Tadi calo berapa, bikin SIM berapa? 120. 120.000. misalnya. Saya dari rumah saya nih berangkat nih. Set. Naik Naik bis apa? aja udah 15.000 kali ya. Iya.
Tapi kan masa saya naik bis? Nggak Saya kondang mungkin loh, dong. saya naik taksi. Bensin. Pasti naik Tol, iya kan? ambulan lah. Tol, 200 Oh, ambulan ribu. Mahal sakit. ya. Pulang balik aja udah 200 ribu. Belum makan. Badan kayak saya kayak cak lontong nggak mungkin makan cuma 20 ribu. Betul. Berapa tuh? 20 ribu baru sampai sini. Iya kan? Lah kalau Kita dibeliin gede. kerupuk 20.000 banyak. Oh kerupuk. Tapi kalau Kapuk pakai di atas calo kan doang. Bapak juga mesti datang Pak foto. Kalau apa? Calonnya kan juga mesti datang Kalau foto- Pilih calo yang ada. mukanya mirip sama Oh kita. gitu. Ada calonnya cari Ada, mirip ada. sama Netora gitu mukanya. Ada. Banyak berarti. Oh Pak Pasaran Jarwo ya? paling banyak tuh. Tapi tidak semua yang lewat calo itu lebih mahal loh. Ada Misalnya, yang lebih murah kalau kita urus sendiri. lo iya kan, yang diomongin itu. Yang diomongin kan itu maksudnya calo. Cuman ini pengertiannya nih takutnya salah. Calontong mungkin bisa memberikan arahnya ini, supaya saya calo dengan jangan sampai salah dengan pungli Nih, itu. Ya saya kasih jalan tengah ya. Ya, Pengertian yang ya ini sederhana ya. iya, Calo itu perantara. iya betul. Artinya dia orang misalnya di sebuah instansi Ah, tempat ngurus apapun. iya. Dia bukan orang di situ. Ngurus badan Bukan, ada. harusnya calo ini adalah bukan orang yang bekerja atau mendapat gaji dari tempat itu. Iya. Tapi ada orang dari luar yang ingin membantu orang-orang yang ingin mengurus sesuatu dan dia membantu itu dengan mengambil ongkos atau biaya dari orang yang dibantu. Iya, Itu calo. namanya calo. Kalau pungli itu adalah apa yang dilakukan oleh orang yang bekerja di instansi tersebut yang harusnya itu adalah tugasnya dia. Melayani. Tapi untuk mempercepat dia mau membantu dengan imbalan. Iya, Padahal itu sudah kewajibannya. Tugasnya harus dia. Tugasnya dia itu pungli. Jadi beda calo dan pungli. Nah, yang ada- diberantas ini adalah punglinya ya. yang harus kita berantas pungli itu jelas nggak Iya. benar. Tapi calo ada sesuatu yang memang boleh diurus melalui perantara. Ada yang tidak boleh. Misalnya di bank urusan apapun dengan bank tidak akan pernah ada ditemukan calo. Iya. Karena memang harus Pakai tanda tangan kita sendiri ya, juga. kita ya. langsung. Itu misalnya. Terus seharusnya di tempat-tempat kayak tadi ngurus SIM Iya, itu harusnya langsung karena memang ini harus orangnya langsung harusnya. Tapi kalau memperpanjang sesuatu boleh lewat biro jasa, nggak masalah. Kalau memang tidak punya waktu diperbolehkan karena tidak ada kewajiban harus hadir langsung orangnya. Jadi ada hal-hal yang boleh lewat calo dan ada yang tidak boleh lewat calo. Tapi yang perlu digarisbawahi begini, di Vladivostok balik lagi nih Vladivostok. Iya. itu calo sudah ada sebelum Vladivostok itu sendiri ada. Artinya apa? Calo itu ada dimanapun dan dalam bisnis apapun, Iya. perantara ini. Iya, maklar lah Ba- sebutannya ya. Bukan hanya bisnis termasuk perjodohan. Betul. Itu Iya. ada perantara. Dan ini memang jasa, sifatnya adalah jasa. Karena sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya. Kalau calo itu memang ada yang harus, ada yang boleh, ada yang tidak. Dan kita tidak perlu khawatir karena anak di Indonesia ini tidak ada satupun yang kalau ditanya cita-cita pengen jadi calo. Nggak ada. Nggak Jadi kita ada. nggak perlu khawatir. Iya betul. Calo itu karena pekerjaan di mana dia tidak punya skill tertentu, tidak bisa mendapat pekerjaan, menggunakan profesi calo untuk mendapatkan uang. Dan itu sah, Iya dan diperbolehkan. boleh. Makanya timbulan yang namanya biro jasa. Tapi yang tidak boleh, Enggak apa-apa timbul bukan dari calo. Bukan maksudnya ada calo timbulnya. yang begini Pak. Ya, Dia sudah tahu persis bisnisnya, sudah tahu persis apa bagaimana ini iya betul. bergerak. Jalur-jalurnya kemana? Akhirnya dia memonopoli. Contohnya di tiket-tiket. Ada orang yang memborong tiket itu, dia Ya. calo. Akhirnya dia menjual dengan harga yang lebih mahal. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Praktik itu. Itu sebenarnya nggak boleh. Dan itu terjadi Iya, kadang-kadang. ada. Iya. Karena kalau pas rame gitu, ya sehari saya bisa dapat 2 juta, 3 juta. Oh Anda tuh calo juga ternyata ya. Iya calo tiket cuman Waduh, ini. kelepasan. Calo tiket. Kalau Tora sering Nah, saya kan menggunakan calo biro dong, jasa. Pak. Kalau saya ya, saya mau nggak mau kadang saya menggunakan biro jasa. Apa aja yang biasanya dipakai untuk biro jasa nih? Kesibukan Anda mungkin? Iya, dengan waktu yang sempit kan kadang kita harus melakukan sesuatu yang kadang membutuhkan waktu yang panjang gitu kan. Untuk itu waktu itu kita akan atur sedemikian rupa biar waktu itu tidak terlalu panjang. Gua ngomong apa sih Dal? Maksudnya lu supaya waktunya efektif ya. Iya, betul. Jadi untuk beberapa hal itu nggak usah diurus sendiri, malah mengganggu. kliennya terbantu, si biro jasa dapat keuntungan, Iya. saling menguntungkan. Jadi tadi udah diterangkan lah yang namanya pungli itu adalah orang yang seharusnya melayani masyarakat tetapi dia mengambil imbalan. Betul, gitu. itu yang nggak boleh. Dari Kalau jasanya pungli dia emang tidak boleh. sampai ada satgas Pak Jokowi bikin. Betul. Satgas saber pungli. Betul, Sapu saber
bersih pungli. Iya. Calo makan kalau memang yang bener ya nggak apa-apa. Tapi calo itu dasar dari akan menumbuhkannya pungli Pak Denny. Ini Bisa kenapa orang sih luar- balik lagi sih Pak? Pak Jarwo tuh orang Tadi kan suzon calo terus itu kan ya. tadi sudah Pak. Tadi. Beda. Oke, saya tanya dulu Pak Maman, silakan. Bagaimana? Situs Kencan Singles in America melakukan jajak pendapat terhadap 5.000 orang berusia 21 sampai 70, laki-laki dan perempuan. Hasilnya mereka percaya jatuh cinta bisa pada pandangan pertama. 41% laki-laki pernah mengalaminya, 25% perempuan juga pernah mengalaminya. Jadi bukan hanya dialami oleh seorang Ray Utami. Jadi cinta pada pandangan pertama itu bisa saja. Cinta instan itu juga boleh-boleh saja dengan atau tanpa perantara. Yang dalam dunia bisnis disebut calo, perantara, pelobi, atau di dunia perjodohan disebut mak comblang. Cuma tadi Pak Jarwo mengingatkan, yang instan jangan sampai bikin nista. Iya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Sekali lagi maafkanlah Karena aku cinta kau dan dia. Anda berpikir seperti itu. Mending cari suami yang kaya seperti saya. Mapan, ya Iya kan? Betul. Mapan. Heeh. Itu juga yang dipikirkan oleh keempat istri Kanjeng Dimas waktu itu. Tapi beda Pak. Kalau Oh beda, kalau sama kan berarti kamu istri kelimanya. Beda orangnya.